Nah, ini memburu iblis ya, Lucifer. Nah, Lucifer itu apa? Malaikat jatuh. Apa itu? Banyak yang mengkaji perihal Lucifer ya. Lucifer ini apakah ini sebenarnya, apakah iblis, apakah ya dia juga atau bukan? Ada yang mengkaji pakai metode ilmiah ya. Iblis dikaji pakai metode ilmiah, bayangkan. Ada yang mengkaji lewat sejarah, lewat kitab-kitab kuno. Ada yang pakai penelusuran lain-lain ya, rumit sekali ya guys. Ada yang menyatakan Lucifer tidak pernah ada dalam kitab-kitab, nggak pernah ada. Nama itu hanya ada dalam Hollywood yang kemudian diidentikan kepada karakter malaikat jatuh ya, gitu ya. Ada ya, Lucifer ini kan bahasa Latin ya, padahal dalam kitab aslinya itu bahasa Ibrani ya. Kitab rujukannya itu bahasa Ibrani, yaitu jauh lebih kuno ya, bahasa Ibrani kuno sekali ya. Itu di sana tertulis Hallel ya, diterjemahkan menjadi Lucifer dalam bahasa Latin ya. Pendapat-pendapat tuh ya boleh jadi berlainan ya dalam memahaminya ya, karena kosakata juga, kitab-kitabnya juga itu sendiri udah ditransfer ke berbagai bahasa yang berbeda ya. Itulah rahasia nama-nama ini Lucifer. Apakah iblis itu? Apakah itu iblis? Ada yang bilang yang dimaksud Lucifer adalah ya dia pula malaikat jatuh itu ya. Jadi 3 yang awal diciptakan ya dari jenis malaikat itu ya, sang Michael ya, malaikat Mikail, dewa perang atau malaikat perang lah. Kemudian yang kedua Gabriel atau ada yang menyebut Jibril, penghulu malaikat. Dan Lucifer sang pembawa cahaya ya, sang bintang fajar, sang putra fajar, sang bintang putra fajar. Apa ini putra fajar ini? Apa ini? Venus, sang bintang fajar, apakah begitu? Apakah itu barangkali bintang kesiangan atau apa ya? Kan gitu. Nah, ini menguak kenyataan dari rahasia Lucifer. Tahukah kita apa sebenarnya Lucifer itu? Atau hanya tahu dari cerita-cerita yang diceritakan dalam cerita-cerita yang bermacam-macam? Apakah begitu? Jika hanya cerita, di manakah kenyataannya? Adakah ditemukan? Kan gitu. Nah, ini menguak kenyataan dari rahasia Lucifer. Apakah dia sosok fantasi rohani? Ada yang mengisahkan
bintang jatuh itu ya, ada yang menceritakan itu sebenarnya bukan bercerita tentang malaikat jatuh ya, tapi kejatuhan seorang raja Babilonia yang aniaya ya. Kemudian hari diciptakan sebuah kisah malaikat jatuh menggunakan nama tokoh yang disebutkan dengan nama Lucifer itu tadi. Nah, ini menguak kenyataan rahasia Lucifer ya. Sang iblis, apakah dia sosok fantasi rohani ya? Nah, itulah rahasia nama-nama Lucifer. Ada kisah sebuah pemberontakan para malaikat yang dipimpin Lucifer yang menjadikan kejatuhan malaikat ya dari surga karena menolak penyembahan kepada Adam sebagai gambaran daripada Tuhan ya. Nah, ini rahasia nama-nama Lucifer. Ada kisah yang menceritakan cerita serupa ya dengan kisah yang barusan nggak mau sujud pada Adam, nggak mau menyembah Adam sebagai gambaran daripada Tuhan ya. Nah, ini kisah yang mirip juga ada dengan kisah barusan yang bernama Azazil ya. Jadi Azazil ini menolak sujud pada Adam, lalu karena menolak kemudian diusir dari surga. Maka sejak diusir itu Azazil bergelar iblis laknat. Nah, ini akan memang mirip. Apakah Lucifer itu iblis? Ya, jadi gini ya, terkadang untuk menceritakan sebuah petunjuk orang-orang terdahulu ya, leluhur itu ya, leluhur dari seluruh jagat raya ini terbiasa mengemas petunjuk dalam sebuah cerita ya. Maka cerita-cerita itu boleh jadi berbeda-beda ya, meski beda-beda tetap arahnya ya serupa ya, arahnya serupa. Nah, jadi di sana punya cerita, di situ punya cerita, di sini pun punya cerita ya, sudah ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Jadi sudah ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Lucifer ini adalah cerita yang masyhur, berasal dari bangsa sana itulah. Sedangkan di sini Lucifer ataupun iblis atau apalah dinamainya lah ya, cerita-cerita dari luar sana itu tidak dikenal oleh bangsa kita ya, karena sudah ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Meski sudah ada ceritanya sendiri-sendiri, pada kesempatan ini akan kita kupaskan. Nah, inilah kelebihan bangsa kita ini yang meski ceritanya tidak dikenal, meski cerita Lucifer, iblis, malaikat jatuh atau apa itulah itu tidak dikenal, tetap kita tampung ya, kita tampung ya. Ditampung itu tampung ceritanya ya, karena kita sendiri sudah tahu rahasianya, sudah punya rahasianya sendiri ya, sudah ada ceritanya sendiri-sendiri, sudah ada rahasianya sendiri-sendiri yang serupa dengan hakikat yang diceritakan itu ya. Ya, kurang lebihnya kan sama ya, walaupun ceritanya beda-beda ya. Nah, ini
apa itu rahasianya. Nah, kalau di sana itu iblis digambarkan sebagai sosok yang mulanya sejajar dengan malaikat, walau nggak diterangkan ya jenis kelaminnya, baik malaikat maupun iblis itu apa jenis kelaminnya apa. Biasanya itu digambarkan dalam image laki-laki ya, kadang juga nggak berkelamin, meski tidak berkelamin tetap digambarkan sebagai sosoknya laki-laki. Ada pula yang sekaligus ganda ya laki-laki ya perempuan sekaligus dalam satu sosok ya. Contohnya Baphomet itu kepalanya kambing ya, ada payudaranya tapi badannya laki-laki ya kan gitu. Jadi ya itulah karakter ceritanya, lengkap lah, ada dalam satu sosok ya, ada laki-lakinya, ada sisi perempuannya, yaitu bisa jadi bermakna bahwa sifat tersebut dimiliki oleh setiap laki-laki maupun perempuan di seluruh jagat raya. Nah, iblis yang dilabeli dalam pandangan umum sebagai penggoda, pengerencana, pemberontak, pembangkang. Pada sisi baik itu namanya Azazil ya, kalau sisi buruk ya namanya iblis itu. Jadi pada sisi pemberontaknya bernama iblis ya. Jadi di sana punya cerita, di situ punya cerita, di sini juga punya cerita, sudah ada ceritanya sendiri-sendiri ya. Kalau di sini sosok sang penggoda, pengerencana itu ya sang Hawa ya. Kalau di Nusantara ini ya digambarkan wanita ya, sosoknya wanita ya. Jadi kalau dalam wayang itu ratunya, penggoda, pengerencana itu diceritakan dalam sosok wanita ya, itu disebut Betari Durga, yaitu Ratu Dedemit Jim Setan Peri Prayangan, yaitu Betari Durga ya, sosoknya kan wanita. Dalam sosok baik ya, Betari Durga ini disebut Dewi Uma ya. Ya kalau dalam sosok Raja Dedemit Jim Setan Peri Prayangan, penggoda, pengerencana ya, itu dinamai Dewi Durga atau Betari Durga ya. Sosoknya sama, cuma beda nama karena waktu dia menjadi sosok baik dan waktu dia menjadi sosok yang dianggap tidak baik lah gitu kan. Nah, ya kan ini ceritanya asal mulanya itu Betari Uma ya, dulunya waktu masih di kayangan dalam sosoknya yang baik, Betari Uma diajak wik-wik oleh Betara Guru di atas Lembu Andini ya. Nah, ini tidak mau, akhirnya dilaknat, dikutuk menjadi Betari Durga ya, ratunya Jim Setan Peri Prayangan, penggoda dan pengerencana ya. Wik-wik itu manunggal ya, diajak manunggal ya. Jadi sama seperti itu tadi, iblis diajak manunggal dalam wujud Adam, itu enggak mau ya. Jadi wik-wik itu manunggal jati, nunggal jati, manunggaling jati ya. Betara Guru ini kan ya ada dalam diri manusia ya. Betara Guru kan ada dalam diri setiap manusia, diri kita sendiri inilah. Demikian juga Betari Durga ya sama, itu ada
dalam diri manusia, yaitu sisi lain dari diri kita yang menjadi Betari Durga. Cuma kadang kita ini untuk bisa rukun dengan diri sendiri itu kan ya sulit ya. Itulah rukun manunggal nyawiji bersatu, wiji nyawiji wiji wojo jawi sejati. Itu ya, kalau iblis Lucifer ya menyembah Adam sebagai gambaran Tuhan ya, jadi itu menolak, dikutuk jadi penguasa jin setan pri perayangan, penggoda pengerencana. Ya ini sih sebenarnya mirip-mirip aja. Itulah leluhur ya, kalau mau ngasih petunjuk pakai cerita-cerita gitu ya, jadi PR. Tapi yang terbiasa mengupas bisa ketemu ya. Ya kalau nggak mau ngupas ya ditelan mentah-mentah biasanya. Nah ini Azazil atau iblis, atau yang dalam kisah serupa disebut Lucifer ya. Seandainya dicari kemanapun ya, yang disebut-sebut sebagai raja setan ini, sang iblis, sang Lucifer, apapun lah namanya, niscaya nggak akan pernah ketemu ya. Dan nggak ada seorang pun yang pernah ketemu ya, nggak seorang pun di dunia ini yang pernah ketemu. Dari zaman prasejarah, dari zaman purba hingga sampai zaman modern hingga detik ini, gak pernah ada yang bisa menemui, gak akan pernah ada yang bisa menemui sang iblis ini ya. Juga gak akan pernah ketemu, meskipun sekalipun itu orang suci, meskipun itu pemuja iblis, ya tetap tidak akan bisa menemui iblis ya. Sekalipun itu pemujanya, gak akan menemukan, kecuali menemukannya itu pada diri sendiri ya. Kenapa kok gitu ya? Karena yang dicari juga adalah yang mencari ya, gimana mau ketemu, gak akan bisa ya. Untuk bisa menemukan tentu harus bisa keluar dari diri sendiri ya, baru kelihatan ini sisi pencari ya, ini sisi yang dicari kan, begitu ya. Karena yang dicari itu ya adalah yang mencari juga ya, memburu iblis laknat yang melaknat diri sendiri ya. Makanya iblis itu ya, Lucifer itu atau apalah namanya, tidak lain dan tidak bukan adalah cerita yang menjelaskan sisi lain dari manusia itu sendiri ya. Mengapa kok takut sama iblis, padahal dia bersemayam dalam diri sendiri. Setiap manusia kita ini bukan disuruh takut ya, tapi disuruh waspada kan gitu, supaya tidak terlena kan gitu. Yang terlena oleh apa ya? Terlena oleh diri sendiri inilah. Jika kita bisa berdamai dengan diri sendiri ya, niscaya iblis, Lucifer, Azazil atau apapun lah namanya itu akan bisa kita panggil dan kita tanya sendiri kelemahannya apa, serta akan dijawab jujur
oleh iblis tersebut. Nah, jadi dalam sisi baik ini Azazil, dalam sisi buruk namanya iblis ya, kita panggil ya bisa ketika telah menjadi nyata disebut Dajjal kan gitu. Jadi dalam sisi baik namanya Azazil ya, dalam sisi buruk dinamai iblis ya, ketika telah nyata disebut Dajjal. Karakter ini ada dalam diri semua manusia ya, itulah Lucifer. Nah, untuk Dajjal nanti ya kapan-kapan kita bahas. Nah, ini untuk memburu iblis ya, memburu iblis dulu ya. Iblis ya dalam diri setiap manusia ya, supaya dikenali, supaya bisa waspada ya, bukan untuk ditakuti, agar waspada pada diri sendiri ya, diri sendiri. Nah, itu dia. Sementara ya itu dulu ya. Dah, salam rahayu.